Hati-hati dengan hati, karena jika hati sudah terlanjur terluka, maka biasanya ia akan mengalami trauma. Luka hati seseorang tidak hanya menimbulkan kesedihan saja ya, namun juga bisa menimbulkan beberapa efek lainnya seperti jadi tidak percaya pada orang lain ya. Kemudian juga bisa menimbulkan rasa gelisah atau bahkan sering menimbulkan rasa takut. Dan yang paling parah, ia bisa menimbulkan rasa dendam terhadap orang yang menyakitinya. Dalam beberapa kasus, ada hati yang memang susah sekali untuk bisa memaafkan, meskipun orang yang bersalah telah meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya. Hati yang sulit memaafkan ini bukan berarti hati tersebut adalah hati yang keras dan jahat ya. Karena memang hati tempatnya rasa cinta dan juga rasa benci. Kemudian juga tempatnya rasa suka dan rasa tidak suka. Hati yang sulit memaafkan biasanya memang didominasikan rasa tidak suka ya, atau bahkan rasa benci. Alhasil dia susah sekali untuk bisa memberi maaf. Bahkan mungkin dengan mendengar nama orang yang menyakitinya saja secara spontan, hati ini bisa langsung merasa sesak dan merasa pedih. Hati yang sulit memaafkan ini menandakan bahwa di dalam diri orang tersebut masih tersimpan rasa menyesal dan juga kecewa. Ya, kenapa sih dia mendapatkan perlakuan seperti itu? Nah, jika Anda ingin tahu kapan sebenarnya hati manusia ini bisa memaafkan, benar-benar ikhlas sepenuhnya memaafkan ya, tentu jawabannya itu ada dalam hati itu sendiri. Karena memang tidak ada yang bisa mengetahui isi hati setiap orang kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tersebut. Nah, akan tetapi tentunya demi menjaga kestabilan emosi dan mental, saya akan menghimbau kepada Anda untuk mengelola hati Anda. Tentunya agar Anda tidak terjebak pada rasa benci. Nah, karena biar bagaimanapun ketika hati menyimpan benci atau kekecewaan yang dalam kepada seseorang, selain bisa merusak kesehatan mental, ternyata juga bisa merusak hubungan antar sesama manusia. Saat hati Anda sulit memaafkan kesalahan orang lain, entah itu Anda pernah diselingkuhi oleh orang tersebut, atau mungkin Anda ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai, Anda dikhianati oleh orang lain, diabaikan oleh orang tua sendiri, atau kisah-kisah menyakitkan lainnya, cobalah beberapa langkah berikut agar hati Anda itu bisa memaafkan. Tentunya di sini saya tidak memaksa Anda untuk bisa langsung memaafkan orang yang menyakiti Anda ya, karena memang memaafkan itu adalah hak Anda, karena Anda yang menjalaninya. Namun hati Anda bisa akan jauh lebih baik, jauh lebih bahagia jika Anda mau memberi maaf kepada orang lain. Dan saya pun yakin ketika Anda melakukan kesalahan, kemudian orang lain mau memaafkan Anda, pasti Anda akan merasa nyaman dan tenang kan? Nah, untuk itu coba pikirkan baik-baik, ini semua demi kebaikan diri Anda. Hal pertama yang bisa Anda lakukan untuk bisa memaafkan adalah rela pada apa yang telah terjadi. Hati itu tidak akan pernah bisa memaafkan selama hati belum bisa menerima apa yang terjadi. Kalau hati belum bisa menerima apa yang terjadi, dia akan terus terjebak pada rasa kecewa. Dan dia akan terus bertanya-tanya, kenapa sih kok aku diperlakukan seperti ini? Namun jika kita telah merelakan apa yang sudah terlanjur terjadi, maka hati kita tidak akan bertanya-tanya lagi. Hati kita tidak akan penasaran kenapa semua bisa terjadi. Hati kita akan merelakan kejadian yang menyakitkan itu hadir dalam hidup kita dan menjadikan semua itu sebagai pelajaran hidup yang membuat kita jadi lebih berhati-hati. Misalnya lebih hati-hati dalam mencari pasangan, mencari teman, pergaulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, peringatkan diri Anda bahwa manusia itu tidak bisa menghindari garis takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kejadian itu sudah takdir Anda, sudah menjadi ketentuan oleh Allah hadir dalam hidup Anda, maka kita tidak bisa menghindarinya. Jadi kita memang perlu memperingatkan kepada diri kita sendiri untuk memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang zalim kepada kita, maka sebaiknya biarkanlah Allah yang memberikan balasan yang adil. Jika Anda berhasil memasrahkan kezaliman orang yang menyakiti Anda, ya, maka rasa benci di hati Anda pasti akan mereda. Anda pun harus percaya bahwa hukum tabur tuai itu memang ada.
Jadi meskipun orang yang menyakiti Anda ini tidak langsung ya memetik hasil dari perbuatan salahnya yang telah melukai Anda ya, namun dia pasti akan menuai hasil perbuatannya suatu saat nanti. Ya, walaupun Anda nggak melihatnya, pasti dia akan mendapatkannya karena itu adalah bagian dari tabur tuai. Untuk itu sekali lagi, jika Anda ingin bahagia, Anda perlu untuk memaafkan orang yang telah menyakiti Anda. Demi apa sih? Tentu demi diri Anda sendiri. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita itu seperti menanam kasih sayang dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan maaf kepada orang lain ya, Allah pun akan memahami posisi kita dan akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, sekian dulu video saya, semoga dapat bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mungkin punya unek-unek ingin disampaikan, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.